Kami nggak tahu Mas Darto. Film ini kan sangat satir. Mas Darto. Panggil aja. Tenang. Mas, auranya langsung pelangi loh. Ayo, Darto helm. Kenal yang sana. Enggak gini. Gimana? Gua pikir jokesnya bakal datang dari kita, ternyata dari penonton. Lucu banget. Yang lucu penontonnya terlihat. Iya, saya kemarin bikin ini film. Mas Danang, sorry. Pertanyaannya kan, Refleks itu. ya boleh ke pemain siapapun lah yang mau menjawab. Film ini kan sangat satir sekali. Lalu pertanyaan adalah, ada kekhawatiran nggak sih dengan ketika ini tayang gitu dari pemain, efeknya gitu, dampaknya ke personal kalian nanti mungkin diserang buzzer atau dicap tidak pro pemerintah dan lain-lain gitu. Kurang lebih gitu. Terima kasih semuanya. Thank you, Bang. Simbol, terus habis itu tadi foto, habis itu ntar pertanyaan buat teman-teman. Kalau dicap tidak pro pemerintah itu tujuan kita bersama bukan? Ganti nomor telepon. Ini bakar terus. Darto mau jawab berapa? Kalau saya dianggap tidak pro pemerintah nggak apa-apa karena saya Darto. Darto Tiba-tiba dia tukar kepala, saudara-saudara. Oke, ini bagus banget karena teman-teman kan udah nonton semua jadi nggak apa-apa kita diskusi ini bagian dari diskusi it's good karena habis nonton film kalau ada diskusi it's good. Kenapa bentuknya artistik seperti itu? Kan si entitas ini yang membunuhi napi-napi dengan aura yang negatif ini kan dia berasal dari hutan ya kan, dari sebuah hutan yang mengalami deforestasi. By the way aku harus kasih note bahwa kita sebut Norwegia, kita syutingnya bulan Juni-Juli, tapi 2 bulan lalu Norwegia menetapkan diri mereka sebagai negara pertama yang mengharamkan deforestasi. Jadi somehow it click together, nggak tahu gimana caranya. Tapi si entitas yang berasal dari hutan ini, dia tadinya kan punya rumah. Dia punya rumah di hutan. Dia adalah penyelaras dari segala sesuatu yang ada di hutan. Nanti jangan diposting yang ini ya karena spoiler. Live juga live. Ini live juga. Kalau ada yang live. Oh, kalau ada yang live. Dia kan hanya mengetahui dan memahami creation, ya kan? Tumbuhan, hewan, flora, fauna. Itu sama ya tumbuhan semua? Oh sama. Nah, dia hanya tahu creation. Creation itu kan identik dengan art. Kan kita membuat film juga bagian dari art. So we create. Semua kreator adalah pencipta seni. Dan dia belajar kerusakan atau destruction itu adalah dari manusia yang datang dan menghancurkan rumahnya. Jadi kenapa dia membunuh? Dia hanya belajar dari manusia. Kenapa bentuknya masih artistik? Karena itulah yang dia tahu. Itulah nature. Yes. Kita Itu penjelasan. apa namanya agak pirit-pirit karena ternyata teman-teman juga ada yang live ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, ya udahlah. Yang punya Iya. film bilang nggak apa-apa. Iya. Lanjut. Apa? Yang nonton live juga sambil ini masak memang aja. hidup semua abang. Kalau udah nggak hidup, bapak ini ntar doa-doa. namanya juga live. Coba Mas Darto katanya Oke. mau lanjutin jawab Mas Darto. Mas Tadi Darto. belum Mas Darto. Iya. Bagaimana kalau dicap? Sabar. Heeh. Kalau dicap oleh netizen sebagai pemberontak, Tidak pro pemerintah. tidak pro pemerintah, bagaimana? Saya akan menjawab atas nama Darto. Ini enak banget nih. Enak ya? Kan? Iya. Pertanyaannya apa ya Mas? Itu gimana kalau misalnya ntar abis orang-orang yang nonton, wah ini nggak pro pemerintah nih, yang main-main nih gitu. Diserang buzzer. Gak apa-apa, mereka akan bikin engagement naik, berarti akan ada endorsement. Habis itu gak usah tepuk tangan, yang tepuk tangan juga belum tentu udah dapet endorsement. Saya ngomong apa barusan? Bingung. Ya kalau diserang ya mau gimana ya bebas lah. Ya karena kan ini kan bentuk karya bersama. Nah, saya akan minta teman-teman saya tuh maju juga. Sendiri dong. Itu kan kalau dari Enggak. Jadi Mas kelihatan saya kan
Saya duduk aja ya. Iya, jadi ya kalau mereka mau nyerang nggak apa-apa, tapi sebelum nyerang nonton dulu. Terus sebelum ngomong nonton dulu. Jadi nonton dulu yang penting. Jadi kalau 260 juta orang mau marah-marah nonton Boleh, dulu. boleh bang. Nonton dulu. Nanti kan ada Ghost in the Shell musikal, ada Ghost in the Shell. Itu support. Seri, jangan lupa kan. Seri. Karena kan Novel. Kalapas gimana caranya jadi Kalapas? Itu kan butuh digali kan. Gimana semua kita masuk penjara itu butuh digali. Itu butuh mereka yang benci asal nonton. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Kalau saya nggak ada masalah. Oh ini dari gelandang depan, dari Hidup gelandang anakku. belakang. Kalau dari gelandang belakang gimana? Miftah mungkin, Mike, Bapak, Ketua Mas Lukman, Mas Lapak, Lukman. Ketua Lapak. Aura. Kalau gua udah biasa dihujat, pindah agama aja dihujat. Pinggir jurang semua nih hari ini. Mas Ardi. Bapak udah bersabda, ya? Itu udah kayaknya udah mic drop. By the way, apa namanya? Jadi set film ini kita bangun dari mulai from scratch. Cuman ada gudang ya, kalau Dennis sampai Ical ya, Mbak Tia. Jadi ini kita bangun, penjaranya kita bangun teman-teman. Kantor Kalapasnya kita bangun, tempat mandinya kita bangun, walaupun airnya keluar itu dibangun semua sama kru-kru kita. Dan tidak menggunakan atribut yang real. Jadi nggak ada, tadi untuk menjawab ada foto wapres, nggak ada foto wapres yang sebenarnya. Jadi semuanya apa namanya, image fiktif. Oke. Tapi yang mandi tadi ada pixel-pixelnya itu real dong? Itu real, memang ada begitu, pantatnya gitu semuanya. Atributnya real ya? Iya. Emang belakang mereka kayak gitu, coba tunjukkan aslinya, memang kayak gitu. Oh, nggak percaya boleh tunjukin di salah satu teman-teman. Silakan. Siapa tahu beneran bokongnya pixel. Udah ngantep kalau bokongnya pixel kan PR. Kasian bokongnya gimana coba. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mau yang mana lagi? Oh yang cewek. Halo, nama saya Media dari KVRI Siaran Internasional. Izin bertanya mungkin kepada Bang Joko Anwar. Ini kan nantinya filmnya akan ditayangkan di 86 negara. Nah itu nantinya akan muncul kekhawatiran juga nggak sih sebagai WNI? Kan ini kan tadi dibikin filmnya berdasarkan personal ya. Terus kemuakan WNI Indonesia kepada negaranya. Dan sebagai Bang Joko sebagai WNI juga muncul nggak sih kekhawatiran tentang image Indonesia nanti di mata-mata mereka, karena jokesnya bukan satirnya bukan cuma nyentil tapi nonjok ya menurut saya waktu nonton tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti di tanggal 16 April itu akan ada subtitle untuk audiens internasional yang ada di Indonesia? Terima kasih. Cakep. Terima kasih. Thank you. Untuk jawab subtitle Mbak Tia, tolong gimana? Subtitle. Iya, kalau untuk subtitle pastinya akan ada di beberapa titik di seluruh Indonesia, bukan hanya subtitle Inggris, tapi juga ada subtitle Indonesia untuk teman-teman di situ. Bakal ada subtitle. Tadi pertanyaannya, kalau misalnya tayang di 86 negara secara global untuk international audience, gimana kalau nanti mereka melihat image Indonesia yang jelek gitu ya? Mau dijelek, mau diapain? Emang real? Ada internet ya. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat ya beberapa reels di Instagram, di TikTok gitu, kan banyak orang luar ditanya negara di Asia yang paling suka tuh apa? Banyak Indonesia ngomong loh. Indonesia. Tapi karena apa? Bukan karena pemerintahnya, tapi karena rakyatnya. Di sini kan kita tidak menyalahkan rakyat, toh? Betul. Iya. Entah siapa lah yang kita salahin di sini. Lanjut sih. Lanjut. Terima kasih ya. Kalau teman-teman boleh lo bertanya untuk para cast ya. Oke. Oh ini dia. Udah. Silakan. Kes. Teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, bagaimana di Ghost in the Shell ini para pemainnya semuanya top notch, semuanya flawless. Bisa ditanya bagaimana proses kreatif mereka,
Bahkan kita ada satu orang yang tadinya belum pernah acting sama sekali, Magistus Miftah, coba lihat, yang memenangkan audisi online mengalahkan 403 peserta. Karena dia punya apa? Punya. Karena yang punya apa? Gerakan yang Kamu punya bagus. tetes kades. Jadi karena menurut kamu kenapa kamu bisa hadir di Ghost in the Cell? Karena aku penerong ya kayak penari maksudnya ya. Penerong di atas kendes sabunan segeri hai itu order dealnya Gebiar. Oke. Boleh ya? Miftah ini selain penari, dia juga sebenarnya profesinya adalah saya tarot reader. pembaca tarot. Langsung dibuka di depan, siapa yang mau dibaca tarotnya. Boleh ya ke website saya www.magistusmiftah.com. Perlah namun pasti ya dia jualan. Oke. Juga bisa ditanya nih teman-teman yang membangun dunianya itu, nih di sini ada Denny Sutanto, perusahaan desainer, Keren banget. dan dihidupkan dari lighting oleh Pak Ical Tanjung nih. Jadi bisa ditanya craftsmanship seperti Yes. apa. Wamen loh dia, wamen. Pertanyaannya untuk orang-orang luar biasa. Oh ya, boleh. Boleh. Halo, selamat sore. Aku mau tanya ke Mas Jokan. Oh iya, nama aku Salsa dari Kumparan. Aku mau nanya ke Mas Jokan nih, kan posternya itu kan cukup bikin heboh ya di media sosial, kan kayak bolong gitu. Nah itu kan cukup ada orang yang punya trifobia juga. Nah tanggapannya dari Mas Jokan gimana nih dengan sampai heboh di media sosial? Terus juga kan filmnya kan juga bolong-bolong juga nih. Nah itu tuh apakah ya di filmnya kan juga Ada bolong-bolongnya. Ada bolong-bolongnya. Nah itu tuh bakal ada disclaimer juga nggak sih kira-kira dari Mas Jokan untuk sebelum penayangannya? Terima kasih. Terima kasih. Oh, untuk orang-orang yang fobia gitu ya? Sebelumnya aku sama Tia adalah penderita trifobia akut. Tapi yang mau kita jadikan poin dari pertama tentang orang yang sebelum mati kayak muncul bolong-bolong gitu ya. Kalau teman-teman lihat itu nggak bolong-bolong, tapi ada isinya. Isinya itu seperti bunga seroja ya. Nah, itu artinya apa? Jadi entitas ini tuh dia walaupun sangat mengerikan, memperlihatkan yang terburuk yang bisa manusia seperti apa. Tapi ada harapan. Harapannya apa? Itu setiap bolong-bolong itu mengeluarkan tumbuhan. Itu semuanya plants, tumbuhan. Kalau misalnya si tokek pas dia balik gini ya, itu keluar tumbuhan. Jadi itu adalah hope. Jadi kita mau semua yang ada di film ini menunjukkan ada arti gitu. Makanya kita bikin seperti itu. Nah kalau posternya sendiri ini menarik banget karena the point is kita mau membuat penonton ketika melihat posternya immediately mereka merasa what is this? Apaan sih? Gitu. Tapi sebenarnya teman-teman itu adalah orang yang melihat sistem yang busuk dan bagaimana para napi-napi kita WNI ada di dalamnya. Jadi kalau kita merasa jijik dengan itu, kita jijik sama diri kita sendiri dalam sistem. That's the point. What can we do untuk mengubah itu menjadi sesuatu yang tidak seperti itu gitu. Jadi itu. Ya, terima kasih. Yes. Thank you. Jadi kalau misalnya nggak jijik lihat posternya berarti dia auranya bagus ya. Gitu. Belum tentu juga katanya Bapak petugas. Bobby. Sosis Bobby, mana? Hai Bobby. Silakan Bob. Sebelah kanan. Ya, terima kasih. Saya bertanya pada Ci Hoyuhang. Yes. Ini film kedua setelah Buffalo Boys ya untuk film Indonesia ya. Oh iya. Ya. Bagaimana perasaan Anda terlibat di sini? Susahkah menghafal dialognya dan kemudian apakah Anda mengerti konteks message yang disampaikan Joko di film ini mungkin tentang situasi politik di Indonesia? Apakah memang Anda mengikuti perkembangan yang terjadi saat ini? Terima kasih. Ci, sebagai konteks aku mau jelasin juga bahwa Ho Yuhang ini adalah sahabat saya dan dia adalah one of the best sutradara di Asia, teman-teman, dari Malaysia. Aku ngefans sama film-filmnya dan aku ajak untuk berkolaborasi di film ini karena aku memang pengen kerjasama sama Ho Yuhang. Gitu. Gimana?
Iya. Jadi kalau mengikut konteks ini tidak susah karena situasi di Indonesia tidak beda daripada Malaysia. Dia nggak pro pemerintah Malaysia juga ternyata. Aku provok ya. Ya jadi tidak susah mau paham skrip itu. Skrip ini saya bila Bang Joko bagi saya baca dalam 2 jam ya, habis. Karena dia senang mau hafal. Itu konteks, semua saya boleh relate, senang saja. Jadi kalau segi acting, saya tidak perlu buat persiapan apa-apa kerana peran itu saya. Ya bila Bang Joko menelpon saya masih di dalam penjara. Jadi, oke. Iya begitu. Itulah Yuhang teman-teman semua. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Nanti kalau misalnya mau nanya, ini beneran apakah di telepon Joko di dalam penjara nanti ada doorstop, no worries. Ada muka-mukanya langsung pada penuh dengan tanda tanya. Oke, kita punya kesempatan 1 pertanyaan lagi untuk rekan-rekan media. Mungkin dari yang mana? Cewek. Oh, yang wanita. Bobby, punten maaf Bob. Aku duduk aja kan ya kelihatan. Iya nggak apa-apa. Pak Yan sudah. Katanya Payan berdiri. Payan Pak ini anggota publisis yang terlama. Payan. Ya, Payan. Kata Payan berdiri. Apa-apa nyaman yang halo, aku Vindi dari Kompas ID. Aku mau nanya ke Mas Jokan. Dari tadi udah banyak banget yang nanya soal simbol-simbol, icon-icon yang di film. Gak usah nanggung-nanggung. Mungkin aku sebenarnya dari preskon kemarin juga udah penasaran sama nomor-nomor di setiap baju napinya. Itu apakah ada artinya juga? Karena di preskon kemarin katanya tonton dulu aja baru nanya lagi, katanya gitu. Terus aku juga mau nanya ke Miftah. Tadi aku amazed juga sama actingnya, dance-nya juga bagus banget. Sebenarnya sejauh ini sebagai apa ya, kayak film pertama debutnya Miftah juga, apakah udah ada komentar dari orang-orang dan gimana reaksi orang-orang pas udah ngelihat part kamu di film ini? Gitu paling sih Miftah dan Mas Jokan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Cindy. Thank you. Kita kalau bikin film kepingin semuanya bisa dipertanggungjawabkan, by the way. Bukan cuman bentuk. Jadi kalau kita lihat satu frame ini kan ada bentuk ya, bentuk geometri nih, ada 2D, ada 3D gitu ya, warna, semuanya itu harus dipertanggungjawabkan, termasuk nomor-nomor, apalagi nomor-nomor. Aku suka nomor-nomor karena numbers speaks a lot gitu, yang nggak bisa dijelaskan dengan kalimat biasa. Dan of course nomor-nomor di Ghost in the Shell, setiap orang yang mengenakan numbers itu sebenarnya adalah didesain sebagai the true self. Tapi terjemahannya apa? Kalau misalnya aku bilang nanti kayaknya nggak enak ya. Enggak sih. Kita perlu nanti berdua aja di doorstop. Kan lebih panjang lagi gitu ya Bang. Tapi nggak boleh kasih tahu orang. Iya, ngobrol berdua aja. Vindi nanti aku ceritakan di luar. Kalau gak dikasih tau orang terus gimana? Jok dia kan wartawan. Oh iya juga. Ayo kita bongkar skill. Gini deh. Itu kan ada 4 ya. Ada 4 ya. 4 angka kan. 4 angka kan. Iya. Yang ada 4 angka itu apa? Bukan togel. Yang 4 angka itu apa? Kabisat. Coba ada lagi. Tahun. Pin, oh iya Pin juga 4 angka, enggak 5. 4 angka tuh nggak harus bersatu, bisa terpisah juga. Jadian ya? Jadian. Kata-katanya boleh Itu Vindi. Ada jawabannya tadi, ada yang nyebut di belakang. Kabisat.
Bingung ya semuanya. Ada deh pokoknya. Nanti aku kasih tau Vindi. Terserah Vindi mau ngasih tau apa nggak sama kalian. Miftah silakan. Miftah. Halo, thank you for the question. Diri dong Miftah. Gak bisa gitu berdirinya harus pakai ini apa? Gebiar. Iya. Materi pertanyaan gimana? Oh, ini pertama kali ya. Perasaannya yang jelas saya nyari lambung ya sekarang rasanya. Nervous saya tuh. Ya masih ada perasaan tidak nyangka juga gitu ya sampai hari ini. Dan memang beberapa kan udah nonton ya dari 16 kota yang udah nonton udah ditayangin itu. Beberapa udah memberikan feedback juga gitu ke saya via Instagram, banyak yang komen di Instagram, tapi alhamdulillahnya strangely gitu ternyata penerimaannya juga sangat baik ya. Dan ada juga yang komen waktu mereka nonton di Berlin gitu sampai nge-DM Instagram saya, dan itu saya ngerasa sangat diapresiasi karena biasanya daily life saya, tarian saya itu adalah tarian yang paling jarang diapresiasi sama orang-orang gitu, karena dianggapnya sebagai ya gitu kan. Jadi kayak akhirnya saya merasa bahwa setelah melihat feedback ini ya saya merasa diberikan tempat yang layak untuk Haria ini berbicara. Yes. Thank you Miftah. Oke, sebelum tutupan megah tadi ada pertanyaan titipan. Pengen tahu perasaan teman-teman untuk yang ketika di filmnya itu khususnya Kelewi gitu ya, ngilu apa enggak Tora, kamu ngeliat diri kamu di film khususnya membuncah keluar Itu kalau dibuka bajunya keluar itu. kayak gitu, masa coba buktikan. Kenapa pertanyaannya apa? Untuk teman-teman di sini ngilu nggak gitu ngelihat film ini sendiri gitu. Oh iya, untuk teman-teman di sini ngilu nggak? Bukan untuk Iya. Lu maksudnya? Lu ngilu Gue nggak? berdiri. Berdiri Aduh, dong. udah umur segini udah mulai berat berdiri. Udah mulai susah untuk berdiri. Apa tadi? Ngilu sih, ya senang aja sih gue malah bangga gitu di make upin kayak gitu. Gue belum pernah di make upin sampai bolong-bolong gitu, apalagi yang make upin Novi. Aduh, gue sayang banget sama dia. Gak boleh. Tapi keren kan? Keren kan? Suka nggak? Suka. Ya udah, mulai besok aku akan pakai make up itu terus. Takut. Bikin orang ngilu ntar. Thank you banget. Kita pengen dengar closing statement dari Joko Anwar. Oke, teman-teman, terima kasih banyak karena bagi kita setiap kali kita berkarya kita kepingin untuk membuat cerita yang relevan dan relatable buat kita semua, dan mendengar teman-teman tadi merespon ketika film ini kita tayangkan dari samping sana, kita sangat bukan cuman lega tapi senang karena apa yang kita coba suarakan ternyata bisa beresonansi di teman-teman semua. Terima kasih sudah datang hari ini teman-teman, dan mudah-mudahan film ini bisa setidaknya menghibur kita yang sedang mengalami masa-masa yang terlalu membuat pusing sakit kepala. Tapi saya percaya dan teman-teman semua yang ada di sini percaya bahwa apapun yang sedang kita kerjakan, profesi apapun kita, mau apakah kita filmmaker, aktor maupun jurnalis, wartawan, kritikus film, every one of us bisa berkontribusi lewat karya kita, dan itu harus kita lakukan terus. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman untuk apresiasi yang luar biasa. Sekarang kita undang untuk cast dan juga kru dari Ghost in the Cell untuk bisa berfoto. Yang depan silakan duduk saja, tapi agak merapat, dan yang di belakang mohon untuk berdiri. Teman-teman silakan ambil posisi untuk mengabadikan para cast dan juga orang-orang di balik film Ghost in the Cell. Arman, oke, ambil cahaya ya. Ayo, ayo, tadi. Aura, majuan, Tora.
Mas kamu kan bisa ya, ada tisu. Minta ke kiri dikit. Kiri dikit. Oke. Nah, ya itu. Koko masuk. Abang masuk, Bang. Yes. Oke, kita lihat ke bagian tengah depan dulu ya teman-teman. Untuk official terlebih dahulu, lihat Arman dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Yes, sekarang boleh lihat ke tengah atas. Go. Atas. Udah? Ke kiri boleh teman-teman. Ke kiri bawah. Ke Paipik. Kiri bawah dulu. Setelah itu kiri atas. Kiri atas. Sekarang ke kanan bawah. Kanan bawah dulu. Happiness. Kanan atas. Untuk teman-teman yang tidak memegang gadget, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Goksi Kesel. Untuk kasih tanggal 16 April. Teman-teman kita undang kalau misalnya mau doorstop ada di backdrop di luar ya. Kita undang semuanya untuk langsung